Seorang pendaki tewas terperosok ke jurang di puncak Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga. Akibat hujan deras dan drainase buruk, sejumlah rumah warga di Kabupaten Klaten terendam banjir. Menikmati hidangan Nusantara ala pasar Tempo dulu bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, anggota polisi Satlantas Polresta Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah dalam kasus kematian Darso, warga Mijen, Kota Semarang. Saat ini tersangka telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan, anggota polisi Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial H telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai diperiksa, tersangka langsung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Rencananya, pada Jumat 28 Februari akan dilakukan upaya rekonstruksi untuk mengetahui peran serta tindakan pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemarin dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan satu tersangka kasus almarhum Darso, yaitu berinisial AKPH, yang saat ini sudah ditetapkan selaku tersangka dan sudah dilakukan penahanan pasca pemeriksaan kemarin. Selanjutnya seperti apa nanti, Mbak? Selanjutnya yang bersangkutan akan menjalani proses pemberkasan perkara dan dalam waktu beberapa saat lagi kita akan melaksanakan rekonstruksi untuk kasus tersebut. Untuk kan ada 6 orang ini, Pak Kabit. Selain nantinya seperti apa? Untuk saat ini penyidik menetapkan satu dan rekan yang lain. Sebelumnya pada bulan Januari lalu, melalui kuasa hukumnya, keluarga Darso menyebut Darso terlibat kecelakaan di Yogyakarta pada Juli 2024 dan pada September 2024, ia kemudian dijemput 6 anggota polisi Polresta Yogyakarta untuk diperiksa atas kejadian saat itu. Darso dibawa polisi dalam kondisi sehat, namun kemudian keluarga mendapat kabar Darso dirawat di rumah sakit. Pada keluarga, Darso mengaku dianiaya sebelum akhirnya meninggal dunia. Ketika pertama kali di Rumah Sakit Permata Medika sempat cerita kepada adiknya bahwa saya habis dipukulin sama polisi-polisi dari Jogja. Dan itu diceritakan juga oleh korban, oleh almarhum ketika sudah di rumah. Jadi 6 hari di rumah sakit, pulang ke rumah, kalau ada tamu besok dia cerita. Dia cerita habis dipukulin dengan iparnya, dia cerita. Bahkan istri korban melihat ada memar di sekitar kepala bagian kanan. Korban mengeluh kesakitan di sekitar dada, perut, karena memang katanya dihajar, dipukulin di sekitar perut. Keluarga korban mendesak kepada Polda Jawa Tengah untuk mengusut tewasnya korban akibat penganiayaan yang dialami usai dijemput oleh oknum polisi tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Seorang pendaki asal Jakarta tewas terperosok ke jurang di puncak Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Menurut petugas, saat kejadian korban berjalan kencang saat turun gunung karena mengejar jadwal kereta api. Isak tangis mewarnai proses evakuasi jenazah seorang pendaki di Gunung Slamet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Remaja berusia 16 tahun tersebut terperosok ke jurang sedalam 30 meter saat sedang turun gunung. Korban berinisial M tersebut berjalan kencang karena mengejar jadwal kereta api di stasiun Purwokerto. Korban asal Jakarta bersama dengan temannya
melakukan pendakian Gunung Slamet pada Minggu lalu. Di hari Minggu kemarin, dan untuk survivor terperosok ke jurang kurang lebih 30 meter dari arah puncak di ketinggian 3.350 mdpl. Alhamdulillah semalam berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR. Jenazah korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan para relawan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD setempat untuk diserahkan ke pihak keluarga. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibat hujan deras dan drainase buruk, sejumlah rumah warga di Kabupaten Klaten terendam banjir. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah rumah warga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terendam banjir setelah hujan deras. Diduga karena saluran drainase yang buruk menjadi penyebab banjir. Pasca hujan deras yang mengguyur Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sejumlah rumah warga terendam banjir. Salah satu warga mengatakan hujan deras intensitas tinggi terjadi sekitar 30 menit. Lalu air mulai masuk ke dalam rumah. Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi 3 kali dalam 1 bulan. Akibatnya, sejumlah barang elektronik miliknya terendam banjir. Ini hujan ya sekitar setengah jam ini. Tahu-tahu langsung air udah masuk ke rumah. Setinggi berapa, Pak? Ya kurang lebih ya, kalau ini yang masuk rumah itu kurang lebih ya 20 cm ini tadi. Tapi kalau yang di jalan ini ya di atas lutut. Sering Pak banjir, Pak? Ya 3 kali ini. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, banjir dipicu oleh saluran drainase yang buruk sehingga air luapan dari sungai, saluran irigasi dan jalan raya selalu mengenangi wilayah RT-nya yang lokasinya lebih rendah. Karena gorong-gorong kurang lancar yang untuk aliran drainase jalan, jadi masuk ke rumah warga. Salah satunya di rumah kami ini. Curah hujan tinggi dan juga di sini adalah titik terendah dari pertemuan aliran sungai ataupun dari aliran irigasi juga masuknya sini. Jadi kurang mumpuni untuk meresap air. Warga berharap pemerintah Kabupaten Klaten segera memberikan solusi, terutama memperbaiki saluran drainase agar air mengalir lancar saat hujan deras. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, selain permukiman warga, sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Solo Yogya juga tersendat akibat genangan air banjir. Bahkan pertokoan yang berada di pinggir jalan terpaksa tutup lebih cepat. Akibat banjir yang mengenangi Jalan Raya Solo Yogya, sejumlah pertokoan yang berada di Jalan Raya pun memilih menutup tokonya lebih cepat. Salah satu pemilik toko oleh-oleh menjelaskan, hujan sejak siang hingga sore mengakibatkan air sungai meluap dan mengenangi jalan raya hingga masuk ke toko. Awalnya itu hujan dari jam 1:30, terus airnya meluap kok. Udah masuk ke rumah dan ke toko-toko. Setinggi berapa ini? Ini sekitaran tinggi sebawah lutut. Kira-kira 50 cm ada, Mas? 50 cm, kurang lebih 50 cm ya. Ini dampaknya tokonya ditutup lebih awal atau gimana, Mas? Ya, ditutup lebih awal, soalnya kalau ditutup airnya masuk ke dalam. Sementara itu, menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Klaten, Ibtu Suyamto, banjir di Jalan Raya Solo Yogya sepanjang sekitar 75 meter sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat sepanjang 500 meter. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengarahkan pengendara sepeda motor melintas di sebelah kanan
agar tidak mengalami mogok. Ini ada luapan air yang dari jalan Jogja menuju ke arah Klaten. Itu sempat mengganggu arus lalu lintas, tetapi untuk arus tetap mengalir. Untuk anggota sementara melakukan pengaturan. Kemungkinan karena tadi hujan cukup deras, jadi debit air cukup banyak untuk selokan tidak menampung. Sementara kami juga berkoordinasi dengan Bina Marga Provinsi, karena jalan nasional tanggung jawab provinsi, nanti akan segera ditindak lanjut dan nanti dicari permasalahannya, mengapa bisa tergenang. Meski banjir yang terjadi ini tidak setinggi pada pekan lalu, namun tetap berdampak pada warga. Selain banyak pertokoan yang tutup lebih awal, juga mengganggu aktivitas warga. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, puluhan relawan Palang Merah Indonesia, Kabupaten Pekalongan dan dari sejumlah daerah mendapatkan penghargaan atas dedikasinya ikut terjun dalam penanganan bencana tanah longsor beberapa waktu lalu. Dalam masa tanggap darurat bencana nasional itu merenggut nyawa korban jiwa sampai 25 orang. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan pada 21 Januari lalu membuat relawan PMI berjibaku mengevakuasi para korban bencana. Selain melakukan evakuasi, relawan juga memastikan logistik para korban tercukupi. Relawan juga memberikan pengobatan gratis ke wilayah terdampak tanah longsor. Total bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono memakan korban jiwa sampai 25 orang. Atas dedikasinya, para relawan mendapatkan penghargaan dari PMI Kabupaten Pekalongan. Ada 53 relawan PMI di Kabupaten Pekalongan, serta 70 relawan PMI dari seluruh Jawa Tengah. Penghargaan diberikan untuk memberikan motivasi kepada para relawan agar terus berjuang atas dasar kemanusiaan, serta pantang menyerah membantu korban bencana alam. Pemberian penghargaan kepada relawan, terutama bencana di Kabupaten Pekalongan yang dinyatakan oleh Bupati menjadi bencana nasional. Itu memberikan penghargaan kepada relawan lokal, ini juga relawan luar PMI Kabupaten Pekalongan. Untuk yang luar PMI Kabupaten Pekalongan itu dengan cara online, bisa diunduh di tempat masing-masing, di PMI masing-masing. Keman berharap masih banyak warga yang peduli dengan sesama sehingga warga bisa bergabung menjadi relawan PMI. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Menikmati hidangan Nusantara ala pasar tempo dulu bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Di tengah arus globalisasi, wayang golek terus bertahan menjadi kegemaran para pecinta budaya Nusantara. Di Kabupaten Pemalang, seorang perajin terus berkarya menjadi perajin wayang golek sampai karya-karyanya dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Pangira jagat godhong kinaraya rumembe. Winarto, pria dari desa Pecanghakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, terus berupaya melestarikan seni dan budaya Nusantara lewat karyanya sebagai perajin wayang golek. Kakek buyut hingga ayahnya merupakan seorang dalang kondang pada masanya. Tak ayal, sejak kecil Winarto paham betul dunia wayang hingga ia menjadi dalang sejak usia muda. Winarto menguasai pewayangan baik wayang kulit maupun wayang golek dengan berbagai pakem yang ada. Selain piawai menjadi dalang, dengan tangan terampilnya, Winarto ahli dalam membuat berbagai tokoh dan karakter wayang golek.
Di usianya yang tidak muda lagi, Winarto setiap hari tak pernah bosan mengayunkan serta menggoreskan pisau pahatnya pada sebuah kayu yang akan dijadikannya sebagai wayang golek sesuai pesanan konsumen. Bahan kayu yang sudah digambar sketsa dipahat hingga membentuk karakter tokoh wayang yang diinginkan pemesan. Mulai dari karakter cerita legenda wayang hingga karakter tokoh politik atau pejabat negara. Winarto biasanya dapat menyelesaikan pesanan satu wayang golek dalam waktu 1 pekan hingga 1 bulan tergantung tingkat kerumitannya. Winarto selalu memberikan jaminan kualitas wayang golek buatannya serta harga yang cukup terjangkau mulai 500.000 hingga jutaan rupiah. Saya mengharapkan ikut campur tangan pemerintah sehingga seni budaya atau peninggalan atau kearifan lokal peninggalan nenek moyang kita, budaya yang adiluhung ini jangan sampai punah, atau bahkan kalau sampai ke tangan orang lain maksudnya diakui sama. Banyak pelanggan puas dengan karya Winarto, tak heran pesanan wayang golek kepada dirinya tak pernah sepi dan terus datang dari berbagai provinsi, yang kebanyakan datang dari Sumatera dan Jawa. Pemesanan wayang golek dari berbagai profesi dari dalang, pejabat, hingga kolektor. Bahkan beberapa kali wayang golek Winarto diikutkan dalam pameran di Jakarta. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, cegah kepunahan batik tulis asli Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebuah sekolah SMK menggelar fashion show dan gelar inovasi batik tulis. Karya-karya para siswa SMA, SMK, dan sekolah luar biasa dalam peragaan busana ditampilkan di catwalk yang menarik. Sebagai upaya revitalisasi batik tulis Batang yang nyaris punah, SMK Negeri 1 Warung Asem, Institut Pluralisme Indonesia, dan Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi menginisiasi acara gelar inovasi batik Batang. Gelar inovasi batik diawali dengan peragaan busana karya siswa SMA, SMK, dan SLB yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Baju-baju yang ditampilkan para model dadakan siswi SMK ini merupakan batik tulis. Mereka mendapatkan pelatihan selama 6 bulan agar bisa membatik tulis serta mengaplikasikannya menjadi sebuah pakaian jadi. Inovasi batik tulis yang digelar di SMK Warung Asem ini merupakan upaya menciptakan generasi muda kepada kain batik tulis. Karena motif batik yang terkesan kuno membuat Gen Z kurang tertarik untuk mendalami dunia membatik. Dengan melalui kebersamaan antar elemen ya dalam masyarakat, pemerintah, perusahaan, dunia pendidikan dan media, ya pentahelix kita bilangnya itu ya, kita akan berusaha itu untuk melestarikan dan mengembangkan batik. Kalau nggak kerja sama nggak bisa kan. Sementara pemerintah Kabupaten Batang mengapresiasi adanya gelar inovasi yang digelar di SMK Warung Asem. Nantinya pemerintah akan terus bekerja sama dengan sejumlah pihak agar batik Batang terus diminati generasi muda. Memberikan pendampingan para pembatik agar tidak punah batik di Batang dan teruslah bersosialisasi agar anak-anak muda ini benar-benar bisa mencintai batik. Kalau tanpa disosialisasi seperti tadi yang anak SMP itu tidak tahu batik itu apa sih. Nah, dari hasil karya itu pasti ada nilai. Mungkin pas pertama kali megang canting itu kan belajar batiknya susah, jadi harus dengan hati-hati karena biasanya itu cantingnya lumayan panas. Setelah kamu bisa membatik rencananya gimana ke depan, mau batik lagi apa gimana Pak? Berarti? Mungkin saya akan membatik lagi dan membuka suatu usaha baru untuk melestarikan batik Batang di daerah. Pelatihan dan pendampingan bagi generasi muda di Batang ini telah berjalan sejak Mei 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Warung Asem sebagai aktivasi teaching factory dan kolaborasi pembelajaran antar sekolah. Hasil dari pelatihan ditampilkan seperti basar kain batik tulis dengan harga terjangkau. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, saudara.
Menikmati hidangan Nusantara ala pasar tempo dulu bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Dengan menu-menu Nusantara yang otentik bisa membuat penikmatnya bernostalgia. Salah satu hotel di Kota Semarang menyajikan makanan khas Nusantara sebagai menu berbuka puasa. Uniknya, makanan-makanan ini disajikan dalam suasana tradisional khas pasar tempo dulu. Pembayaran makanan pun menggunakan kepeng atau koin, satu kepeng senilai Rp5.000. Konsep ini dihadirkan untuk menghidupkan kembali nuansa kebersamaan dan kehangatan berbuka puasa ala masyarakat zaman dulu. Sama ya Bu, karena kita ingin kembali lagi seperti budaya zaman dulu lagi, benar-benar ngerasain suasana bukber yang beda. Saya sudah berkecimpung di dunia bukber lebih dari 20 tahun, yang saya rasakan modelnya sama semua. Orang datang, lihat buffet, ngambil buffet, berebutan buffet. Kemudian dengan harga yang dipatok sama, orang pengen milih makanan terlambat dikit habis. Ya, nah kalau di sini kita bikin benar-benar semuanya bebas pilihan. Saya cuma pengen makan ini bisa, pengen makan ini bisa, dan tidak dipatok harganya harus satu harga semua, enggak. Jadi benar-benar kita bikin seperti pasar rakyat lah. Selain memberikan pengalaman berbuka puasa yang berbeda dengan menghidangkan menu-menu Nusantara yang otentik, juga sebagai upaya hotel dalam melestarikan kuliner tradisional sebagai warisan budaya Indonesia. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.